Ketua PBNU persilahkan kedubes Inggris kibar bendera LGBT. Gus Umar, astagfirullah Pak Yahya. Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya beri komentar singkat soal penggibaran bendera pelangi yang sebagai simbol LGBT di Kedutaan Besar Kedubes Inggris di Jakarta. Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT untuk memperingati Hari Anti-Homofobia pada 18 Mei 2022. Menurut Gus Yahya, hal tersebut bukanlah urusan organisasi PBNU. Biasa, akhirnya mereka mencari yang tidak biasa. Apa itu yang tidak biasa? Masuklah kemudian pada hal yang sekarang dikenal dengan LGBT, homoseksual. Hati-hati, ancamannya bukan hanya pada orang itu saja, tapi wilayah sekitarannya pun akan hancur. Terjangkit itu, begitu terjangkit masuk kemudian paling ringan kena haid. Semua nggak ada, selesai statusnya. Tapi kalau Anda miskin urusan akhirat, miskin selamanya. Kalau kaya, kaya selamanya. Makanya orang takwa itu takut kalau ke akhirat punya masalah, sering dia istighfar. Apa di antara cirinya? Kadang-kadang sekalipun berbuat salah atau belum tentu salah, lisannya otomatis astagfirullah. Kalau dilihat maksiat dengan matanya dia palingkan, lisannya istighfar astagfirullah, matanya berpaling. Ya, Quran surah ke-24 misalnya, ya, di An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman dan perempuan-perempuan yang merasa punya iman, itu matanya pasti akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Anda baca WA, atau jalan lihat videotron atau gambarnya maksiat, begitu dilihat berpaling matanya langsung otomatis, dan lisannya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, maksiat. Dan tidak ada yang terlambat, lisan astagfirullah, mata nggak berpaling, astagfirullah, maksiat nih. Maksiat. Kenapa nih maksiat nih, astagfirullah, dibagi lagi gitu kan? Itu nggak ada. Nah, jadi hal semacam itu yang ringan-ringan tuh fahsyat itu ditinggalkan. Jauhkan. Saya ingatkan ya, ini sesuatu yang sangat penting. Antum pernah dengar nggak Nabi Lut? Ya kan? Nabi Lut itu tinggalnya semasa dengan Nabi Ibrahim. Itu saudara Nabi Ibrahim, sepupuan. Tahukah Anda, ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghukum umatnya Nabi Lut, itu mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Mampir dulu. Itu kisahnya ada di Quran surah 51 ayat 24 sampai 30, paling kanan dari bawah sampai dengan ke bawah, terus pindah ke sebelah kiri paling atas. Ya. Quran surah ke-51 dari ayat 24 terus karena sampai 35 sampai ke Nabi Lut nih. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun sampai ke Nabi Lut. Saya mau cerita gini. Saya mau kisahkan dulu. Ini hidup di satu masa, cuman di tempat yang berbeda. Ya, beda. Karena itu nabi-nabi dulu di satu masa bukan cuma satu nabi, bisa dua nabi. Kayak Nabi Musa kan dua dengan Nabi Harun. Ya, jadi ada dua nabi diutus satu tempat. Ada dua nabi tempatnya berbeda. Nabi-nabi dulu itu tempatnya hanya di komunitas tertentu. Cuma Nabi Muhammad yang diutus sampai seluruh manusia tanpa batas. Ya, cuma Nabi Muhammad. Yang lain lokal-lokal saja. Nah, Nabi Ibrahim diutus, Nabi Lut diutus di dua tempat yang berbeda. Dua-duanya bersaudara. Saya mau kisahkan sebelum datang kemudian ke tempat Nabi Lut, ke tempat Nabi Ibrahim dulu. Nah, ini penting saya bahas dulu karena mungkin ada manfaatnya. Tapi kaitan dengan pekerjaan Anda, ada yang terkait dengan yang di zaman Nabi Lut nanti. Karena ini nanti aktivitas mereka persis seperti Anda sekarang. Ada yang di pelabuhan, kan? Dekat-dekat wilayah pantai dan sebagainya. Nah, ini berpotensi melahirkan perilaku seperti apa yang dikerjakan oleh zaman Nabi Lut, dan nanti ada hal yang dibidik oleh setan. Dan itu diwariskan pada generasi setelahnya. Itu yang paling bahaya. Ya, teman-teman, datang ke tempatnya Nabi Ibrahim. Kata Allah, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah kalian pernah dengar kisah, ya, tentang tamu-tamu yang datang ke tempat Nabi Ibrahim di malam hari, datangnya malam, dan dimuliakan oleh beliau. Kalau kita malam harinya menjelang ke dekat-dekat fajar lah, kisaran jam 2, setengah 3 gitu kan. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang kepada beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kata beliau waalaikumsalam. Nah, saya tanya pada antum ya, kalau tengah malam kedatangan tamu nih jam 2, setengah 3, assalamualaikum, assalamualaikum, dijawab gak? Dijawab gak? Jawab dulu, kan hukumnya menjawab salam wajib. Mengucapkan sunnah dijawab wajib. An-Nisa 86, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau disampaikan salam jawab, menyampaikan itu sunnah, menjawab wajib.
Ketua PBNU persilahkan kedubes Inggris kibar bendera LGBT. Gus Umar, astagfirullah Pak Yahya. Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf, Gus Yahya beri komentar singkat soal penggibaran bendera pelangi yang sebagai simbol LGBT di Kedutaan Besar Kedubes Inggris di Jakarta. Kedubes Inggris mengibarkan bendera LGBT untuk memperingati Hari Anti-Homofobia pada 18 Mei 2022. Menurut Gus Yahya, hal tersebut bukanlah urusan organisasi PBNU. Silakan urusan mereka, bukan urusan kita, ucap Gus Yahya usai mengisi sambutan Konbes NU 2022 di Jakarta pada Jumat 20 Mei 2022. Tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Hasibuan atau disapa Gus Umar mengomentari pernyataan Gus Yahya atas pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris melalui akun Twitter pribadinya. Gus Umar mengaku terkejut dengan sikap Gus Yahya yang hanya membiarkan Kedubes Inggris untuk mengibarkan bendera LGBT. Astagfirullah Pak Yahya, ucap Gus Umar Hasibuan dikutip melalui @Umar Chelsea pada Minggu 22 Mei 2022. Gus Umar mempertanyakan jika semua kedubes yang ada di Indonesia mengibarkan bendera LGBT, apakah diperbolehkan oleh Gus Yahya? Sebelumnya, kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia secara terang-terangan mengibarkan bendera LGBT guna memperingati Hari Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia. Selama ini Inggris telah mendukung aktivitas LGBT. Mereka menganggap bahwa LGBT adalah hak asasi mendasar. Hal tersebut menjadi polemik bagi masyarakat dan juga pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI karena LGBT sangat bertentangan di Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengecam perbuatan tersebut. Kedubes Inggris dinilainya tidak menghargai kebijakan pemerintah Indonesia. Anwar mengatakan Indonesia menganut dasar negara Pancasila. Di dalamnya terkandung penghormatan kepada nilai agama. Dari 6 agama resmi di Indonesia tidak ada satupun yang menolerir